Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan dalam video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait prospek IHSG maupun yield obligasi pemerintah Indonesia. Nah, sebelumnya di minggu-minggu lalu, gimana teman-teman? Apakah cuan? Karena IHSG sendiri kemarin sempat ya berada di area 5.500. Nah, meskipun per 13 November di hari Jumat kemarin ditutup di 5.461, tapi kenaikannya dari tanggal 4 November di 5.100 sampai ke 5.500 tanggal 11 November, jaraknya hanya seminggu ya teman-teman, itu growth-nya atau pertumbuhannya mencapai 7,8% dari 5.100 ke 5.500. Salah satu katalis positifnya adalah kemenangan Joe Biden di pemilu Amerika Serikat. Nah, kemenangan tersebut telah kami udah kami buat gitu videonya di video sebelumnya terkait potensi kemenangan Joe Biden dibandingkan Donald Trump di pemilu Amerika tahun 2020. Nah, kenapa sih ketika Joe Biden dinyatakan menang dan dia telah memberikan pidato ya, speech kemenangan, bahkan beberapa pemimpin negara Asia termasuk Indonesia dan Cina telah memberikan selamat atas presiden terpilih. Salah satu katalis positifnya bagi pasar Indonesia adalah Joe Biden akan menerapkan kenaikan corporate tax di US. Nah, pajak Amerika yang naik membuat growth dari perusahaan-perusahaan di Amerika akan diproyeksikan turun. Atas dasar itu, para investor akan bergerak atau mencari potensi negara mana yang masih memberikan return di saat pasar Amerika pertumbuhan perusahaannya atau earning growth-nya diperkirakan turun, salah satunya melalui kebijakan adanya peningkatan corporate tax. Nah, kan kemarin kan waktu zaman Donald Trump kan turun ya. Nah, di Joe Biden ini ya diprediksi masih akan dinaikkan corporate tax-nya. Hal itu membuat investor akan mencari investasi lagi gitu ya, tempat investasi karena uangnya di Amerika diperkirakan akan pindah gitu dari Amerika, dan yang menarik adalah potensinya akan kembali ke emerging market, salah satunya Indonesia gitu. Bahkan dalam keterangannya Ketua OJK gitu ya, Pak Wimbo, itu optimis bahwa IHSG akan kembali ke level 6.000. Gitu ya, kita juga berharap semoga IHSG kembali ke 6.000 secepat mungkin. Semoga di bulan Desember ya bisa balik ke 6.000. Dan harapannya 2021 kita memulai tahun di mana IHSG di level 6.000. Tentunya teman-teman akan cuan ya, semoga. Nah, tak hanya itu, dampak dari kemenangan Joe Biden adalah pergerakan rupiah ya. Jadi rupiah itu menguat, bahkan sempat mencapai di level 14.040. Nah, hal itu membuat obligasi pemerintah Indonesia, nah ini ya, kita coba 1 bulan. Nah, 1 bulan bayangin teman-teman yield-nya turun drastis. Dari 6,86 sekarang di level 6,3, sempat ke 6,2. Gitu ya. Yield yang turun itu tingkat berbanding terbalik dengan harga obligasi. Ketika yield turun, maka harga obligasi itu naik. Cuman berbeda dengan saham, saham patokannya harga saham, dalam hal ini indeks. Indeks naik, maka harga saham naik. Nah, di obligasi, yield adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan. Semakin tinggi harga obligasi, maka imbal hasil yang diharapkan akan semakin rendah atau akan semakin turun. Nah, ini benchmark ini tenor 10 tahun, teman-teman.
di obligasi. Bayangin hanya dalam 1 bulan penurunannya cukup drastis dari 6,8 sempat ke 6,2. Nah, kalau IHSG bisa diprediksi sampai ke level 6.000, gimana dengan yield obligasi Indonesia? Nah, beberapa konsensus bahkan meyakini dengan adanya pandemi membuat kebijakan suku bunga Indonesia terus turun guna ngeboost pertumbuhan ekonomi, baik itu dari moneter ya, dari sisi penurunan suku bunga Indonesia, Bank Indonesia, maupun dari sisi fiskal, baik itu melalui program PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Nah, balik ke dampak COVID, pemerintah itu kan ceritanya nih, ekonomi lagi lesu, gimana terus supaya nggak lesu? Salah satunya adalah dengan meningkatkan kembali consumer spending. Nah, consumer spending salah satu caranya adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah memberikan bantuan, baik itu berupa subsidi bunga kur, baik itu subsidi terhadap UMKM. Pokoknya gimana caranya uang itu ada di masyarakat dan berputar, khususnya bisa menopang, lebih tepatnya, consumer spending tadi, atau consumption ya. Nah, ketika yield-nya turun, harga obligasi naik. Meskipun sekarang suku bunga udah turun ya, dari 5% menjadi 4% dalam beberapa bulan terakhir, seiring dengan dampak COVID, inflasi kita justru di bawah target Bank Indonesia. Bahkan beberapa bulan terakhir, kalau nggak salah 2 bulan ya, di bulan Agustus dan September itu bahkan secara bulanan itu mencatatkan deflasi. Nah, artinya apa? Ketika pelaku pasar masih melihat adanya inflasi lebih rendah dari perkiraan BI, bahkan deflasi, terus itu pertama ya, inflasi lebih rendah. Saya mau bilang bahwa yield obligasi Indonesia itu proyeksikan bisa mencapai 6%, 6 sampai 6,2% di akhir tahun. Penyebab apa? Pertama, suku bunga masih akan diperkirakan turun, merespon dampak dari COVID-19 ini. Jadi konsensus memperkirakan bahwa suku bunga masih akan turun dari 4% menjadi 3,75. Itu pertama. Itu yang bisa membuat yield obligasi bisa level 6%. Artinya ketika 6% berarti harganya naik ya sekali lagi. Jadi ibaratnya baik saham maupun obligasi masih dalam tren bullish. Pertama tadi ya terkait kebijakan suku bunga, intinya pelaku pasar masih berharap atau melihat lebih tepatnya, pelaku pasar melihat bahwa Bank Indonesia masih mempunyai ruang untuk menurunkan suku bunga sekali lagi ke 3,75%. Dampak dari penurunan suku bunga adalah pergerakan rupiah kita terhadap dolar ditakutkan akan semakin melemah. Gitu. Tapi pada kenyataannya adalah ketika Joe Biden dinyatakan menang, rupiah kita langsung menguat gila-gilaan. Dari 14.700-an sampai ke level 14.040 hanya dalam beberapa minggu terakhir. Nah, pelaku pasar melihat ketika rupiah menguat di level 14.040, diperkirakan kalaupun melemah ke 14.500 dalam beberapa time horizon ya, dan itu konsisten, selama suku bunganya turun ke 3,75%, yield obligasi diperkirakan akan menguat ke level 6%. Gitu teman-teman. Jadi recapnya adalah saham diproyeksikan akan meningkat ke 6.000 seiring dengan dari sisi global kemenangan Joe Biden membuat corporate tax di US akan naik, sehingga dana di Amerika Serikat akan mengalir ke emerging market, salah satunya Indonesia. Kedua dari sisi ini ya, uji ini uji vaksin ya, 90% katanya udah mulai diujikan gitu. Itu kedua. Ketiga dari sisi rupiah juga menguat, dan keempat, Sri Mulyani bilang meskipun kuartal 3 masih pertumbuhan ekonominya minus,
kuartal 4 diprediksi bisa positif di level 0,5%. Tapi untuk konservatifnya katanya itu masih minus, tapi minusnya udah di level minus 1%-an. Jadi secara kuartal to kuartal meskipun masih minus, itu masih membaik gitu loh. Kuartal 2 itu minus 5,3%, kuartal 3 minus 3%, diharapkan kuartal 4 katanya sudah minus 1%. Itu yang membuat IHSG kemungkinan akan kembali naik gitu. Nah, dari sisi obligasi tadi ya, suku bunga turun ke 3,75, pelaku pasar masih melihat Bank Indonesia punya ruang untuk turun, maka obligasi bisa ke yield-nya bisa ke 6%, 6,1%, selama rupiah diprediksi tidak melemah lebih dari 14.500, serta namanya indeks kredit default swap kita untuk yang tenor 5 tahun masih di bawah 100. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe, serta klik link di deskripsi jika ingin mengikuti webinar dari Republik Investor. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.